Shalom Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, kita bersyukur Tuhan terus memelihara kita dan memasuki weekend lagi hari Sabtu 21 Juni 2025. Kita tentunya selalu bersyukur untuk pemeliharaan Tuhan dalam hidup kita hari demi hari. Dan kita masih terus belajar firman Tuhan mengenai tokoh-tokoh Alkitab yang bisa kita tiru dan teladani dari teladan hidup mereka semua. Malam ini kembali kita masih belajar dari tokoh-tokoh Alkitab dan kita sudah sampai kepada Stefanus yang saya beri judul Stefanus Martir Pertama. Kita bisa membaca hal yang sangat penting di dalam kehidupan Stefanus dalam Kisah Para Rasul 6 dan 7. Namun hari ini kita hanya melihat satu ayat saja dari Kisah Para Rasul 7 ayat 55. Ini adalah saat-saat di mana Stefanus akan meninggal dan mati martir. Karena itu judulnya saya beri judul Stefanus Martir Pertama. Kisah Para Rasul 7 ayat 55 berbunyi demikian. Tetapi Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus menatap ke langit, lalu melihat kemuliaan Allah dan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Wow, haleluya. Saudara kasih dalam Tuhan, ini adalah saat-saat kematian Stefanus, di mana di dalam pasal 7 ini Stefanus dengan begitu berani menyatakan kesalahan dan kebobrokan dari orang-orang sebangsanya, orang Yahudi, dan dia mulai menceritakan sejarah bangsa Yahudi, sejarah pertolongan Tuhan, bagaimana Tuhan memilih mereka, memilih Musa, dan sebagainya. Banyak sekali yang diungkapkan oleh Stefanus. Tujuan Stefanus adalah agar mereka semua bertobat dan menerima Yesus sebagai Mesias. Namun kita tahu, daripada mereka bertobat, namun akhirnya dia berbalik membunuh Stefanus dan melempari Stefanus dengan batu, yang akhirnya kita tahu Stefanus akhirnya mati martir. Stefanus adalah martir yang pertama yang dicatat di dalam Alkitab, dan dia menjadi teladan bagi banyak martir-martir lain, termasuk dari para rasul yang berikutnya. Kita bisa belajar bahwa Stefanus adalah salah satu orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus. Kalau kita membaca dalam pasal yang ke-6, Stefanus adalah salah satu dari 7 laki-laki yang dipilih untuk membantu pelayanan diakonia, karena pada saat itu ada banyak janda-janda, orang-orang miskin yang tidak dilayani, sementara para rasul sibuk untuk memberitakan dan mempersiapkan firman Tuhan, sehingga akhirnya dipilihlah 7 orang laki-laki yang penuh hikmat dan penuh Roh Kudus. Salah satunya adalah Stefanus. Stefanus juga banyak melakukan mujizat, karunia, dan kuasa, dan juga melakukan banyak-banyak tanda di depan orang-orang, tentunya juga memberitakan Injil. Stefanus menjadi orang yang begitu militan sehingga dia percaya kepada Tuhan Yesus dan dipakai oleh Tuhan Yesus untuk memberitakan kebesaran Tuhan kepada orang-orang sebangsanya agar mereka berbalik dan bertobat lalu mengikut Tuhan Yesus. Namun malah Stefanus dimusuhi dan akhirnya dibunuh dengan dirajam oleh batu. Dari hidup Stefanus kita belajar satu kesetiaan yang tidak pernah undur sekalipun kematian menghadang. Bahkan dalam ayat yang kita baca tadi, di dalam pasal 7 ayat 55, Stefanus diterima oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sampai berdiri di sebelah kanan Allah, di mana Stefanus melihat hal ini. Ini menggambarkan Yesus yang sebenarnya di banyak ayat-ayat lain adalah duduk posisinya setelah dia menyelesaikan tugasnya menyelamatkan manusia. Namun saat Stefanus dirajam dengan batu, mau menghampiri Yesus di surga, Stefanus melihat Yesus berdiri menyambut kehadirannya. Stefanus benar-benar setia sampai akhir hidupnya. Dan kalau kita hubungkan dengan Kolose 3 ayat 2-3, di sana dikatakan, pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Ini adalah Stefanus.
Dalam hidupnya dia memandang ke atas, memandang dan melihat Yesus yang sudah mati dan menyelamatkan hidupnya. Sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Ini bisa mengacu juga kepada Stefanus dan tentunya relate dengan kita semua sebagai orang-orang percaya. Mari belajar seperti Stefanus yang memandang ke atas, memandang Tuhan Yesus yang adalah pemulai dan penyelesai iman kita. Tantangan boleh datang, bahkan maut sekalipun boleh menghimpit hidup kita dan menghampiri kita. Kita harus tetap setia, kita harus tetap menjadi orang Kristen yang militan, dan jangan menggantikan Yesus dengan apapun juga, termasuk dengan jiwa kita. Mari kita belajar dari Stefanus yang setia memberitakan Injil, setia menjadi orang Kristen yang militan dan menjadi terang di tengah-tengah orang yang tidak mengenal Tuhan. Biarlah contoh Stefanus ini memotivasi kita untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Haleluya. Biar renungan firman Tuhan ini masuk di hati dan roh kita, sehingga kita bisa renungkan, dan sepanjang malam kita terus diingatkan akan kasih dan kemurahan Tuhan, pentingnya firman Tuhan bagi hidup kita. Selamat malam, selamat beristirahat. Biar kita boleh beristirahat dalam naungan Tuhan yang Maha Tinggi. Damai sejahtera Kristus memenuhi hati kita, sehingga besok pagi kita bangun dengan tubuh, jiwa, raga yang sehat, dengan rahmat yang baru dari Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.